siang hari ini. Mari kita berdoa dulu. Nah, tapi untuk yang mimpin doa, tadi yang berangkatnya paling pagi gak sih siapa? Remon. Oh, Remon. Mana Remon? Remon, saya beri hadiah untuk menunjuk yang mimpin doa siapa? Video dia. Mas Dindo baca dipimpin. Yang larang suaranya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih Mas Baptian. Hari ini sedikit pembelajaran kita sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian masaj dan masaj benda yang saat kita itu belajar masa jenis itu untuk apa sih? Itu di depan sudah ada. Kita dapat tentukan masa jenis zatnya dan konsep masa jenis itu biasanya ditentukan dari tambah. Hero 2 itu menentukan mahkota itu terbuat dari murni tidak toh. Nah, itu kan untuk Archimedes. Budreknya Archimedes itu karena tidak untuk praktek mencari masa jenis yang tidak beraturan dan masa zat. Bagaimana caranya masajnya? Mencari dan memobah. Nah, sudah kamu makan volume pian masaj ditimbang pakai tangan. Skala volumenya. Oke, guys, tinggal diukur panjang bertinggi. Kalau sisi. Nah, kalau misal Pak Har punya seperti ini. Nah, ini juga padat ini. Ini juga berat. Ini bentuknya apa? Silinder. Bagaimana mencari masanya? Sama bagi volume. Masanya ditimbang. Volumenya bagaimana kalau silinder? Bina masnya alas kali. Oke. Punya wadah di ada 100 liter air. Ini ada benda bentuknya apa kita? Kubus. Padahal semua caranya golek volume kan sisi kali sisi. Nah, tapi hari ini caranya beda. Nah, ini mungkin bisa untuk benda tidak beraturan. Ada air, ada kubus, dikapakke ya, yo. Dimasukkan ke dalam air. Dimasukkan dalam air. Seperti caranya siapa tadi? Archimedes. Mahkotanya dimasukkan dalam air, airnya tumpah. Nah, yang tumpah itu volumenya siapa? Volumenya mahkota. Kalau yang ini berarti naiknya nanti volume kubus. Oke. Dulu misal ini 15 mili, kemudian bendanya baru dimasukkan, kenaikannya adalah volume dari bendanya. Oke, itu ya. Setiap kelompok 2 orang mengambil alat dan bahan yang dibutuhkan. Nanti ada 3 jenis untuk benda tidak beraturan yang akan kalian cari masa jenisnya. Dan tetap hati-hati, keselamatan kerja dalam praktikum tetap diutamakan. Alatannya yang kalian pakai itu ada gelas ukur kaca. Alatnya sudah diambil ya. Nah, ini Pak Har bagi untuk lembar kerjanya yang harus kalian isi nanti ketika kalian melaksanakan kegiatan ini. Jadi setiap orang nanti juga beraktivitas untuk mengisi ini. Yuk diperhatikan sebentar ya itu. Nah, nanti di dalam lembar kegiatan kalian itu kan ada tabelnya. Ya, tahu ya? Nah, di dalam itu nanti silakan kalian lakukan percobaannya, praktikumnya, kemudian nanti dicatat apa saja besaran itu, nama bendanya apa, nanti masanya berapa, terus volumenya berapa, nah terus masa jenisnya dihitung, gitu nggih? Tetap ditulis di situ. Nah, untuk mencari volume
Jangan lupa seperti yang dilakukan Archimedes tadi. Air yang tumpah itu adalah volumenya atau selisih ketinggian airnya. Kalau airnya tidak sampai penuh. Nah, kalian mau pakai cara air sing naik saja apa air yang penuh? Air yang penuh ya ini dikebeki, mbok kebeki Pak. Kalau yang naik saja gimana? Ya, misal tadi ini kan skalanya berapa? 20 sampai 80 toh. Nah, mbok isi 6 berapa misal 50. Nah, nanti bendanya dimasukkan. Ini bendanya dimasukkan. Nanti kan naik toh. Nah, selisihnya itu volumenya. Terus itu ya. Oke, sampai berhenti. Oke, ya. Ditulis. Masanya ditulis. Ini sampai penuh. Sampai penuh banget. Yo terserah. Mau penuh kan dua cara. Mau penuh apa mau sing tidak penuh. Baru ini dia. Sampai berapa? Sampai nah berarti 8. Oke, sudah selesai? Oke, sudah tentukan massa jenis benda padat tidak beraturan. Oke, saja karena setelah ini masih ada kegiatan lagi. Tadi ini kan baru benda padat. Nanti berikutnya adalah benda cair. Nah, kita tulis dulu, kita bahas dulu untuk yang benda padat. Kelompok siapa yang mau mewakili? Nanti 2 orang ya. Nah, kelompok 2, oke. Sama kelompok berapa yang mau? Kelompok 4 sini. Ya, kelompok 2 sama 4. Bendanya 35,1, volume bendanya 12,1, dan massa jenisnya yaitu 2,9. Untuk mencari massa jenis benda tak beraturan yaitu menggunakan persamaan rho sama dengan sama dengan massa per volume. Ya, terus sama dengan massa per Volume. Terus lanjut. Sedangkan tadi kita mencari massa masing-masing benda dengan cara menimbang menggunakan neraca. Dan untuk menentukan volume bendanya yaitu kita mempunyai cara. Yang pertama, menghitung selisih ketinggian atau volume air pada gelas ukur sebelum dan sesudah benda dimasukkan. Dengan langkah-langkah, yang pertama, mengisi gelas ukur dengan air, mengamati skala ketinggian atau volume air. Yang kedua, memasukkan benda pada gelas ukur yang berisi air. Yang ketiga, menghitung kenaikan air atau selisih dari kondisi air sekarang dan sebelumnya sebelum benda dimasukkan. Itu menggunakan air kemudian dimasukkan terus selisih ketinggiannya itu. Ya, Itu Pak, volume itu. tadi ya. Kembali close dulu untuk sama. Sedangkan tadi untuk mencari massa masing-masing benda dengan cara kami tidak menggunakan neraca. Tapi kami berbeda dengan kelompok 2 tadi. Bedanya di mana Mas? Kami mengisi tabung dengan penuh dan Gelas ukurnya ya gelas ukur diisi penuh air terus air langsung benda seperti gandruk dicemplungkan ke dalamnya, terus langsung airnya tumpah, diukur lagi dan tumpah itu. air yang tumpah itu diukur lagi. Nah, air yang tumpah itu berarti apa ya? Ya tadi volume airnya. Volume dari benda. Oh, baru volume dari benda. Oke, gitu ya. Ya. Nah, ini untuk tabelnya yang dari kelompok 4 itu pemaparan. Oke, terima kasih. Di close dulu kelompok 4. Nah, kemudian tadi kan setelah menentukan massa jenis benda untuk benda padat yang tidak beraturan. Nah, berikutnya, yang sudah dipaparkan teman kalian tadi, berwujud zat cair. Itu bagaimana cara menentukan massa jenisnya. Untuk bendanya cair, nek golek volumenya piye caranya? Betul Mbak Safina ya. Dimasukkan ke gelas ukur. Gelas ukur itu ada skalanya, tinggal dilihat sejajar segaris dengan mata kita. Siapa yang bisa menjelaskan cara menentukan atau mencari massa dari zat cair? Saya. Kebanyakan Mas Fauzi saja.
Langkah pertama adalah kita menimbang dulu gelas kosong. Kemudian langkah kedua adalah kita menambahkan zat cair ke gelas syukur dengan volume yang sudah ditentukan, kemudian ditimbang. Kemudian untuk mencari massa dari zat cair itu, kita mencari selisih antara massa yang sesudah diberi cair setelah ditimbang dikurangi dengan yang kosong. plus untuk Mas Fauzi. Ukur massa jenisnya, yang pertama itu nanti air, yang kedua itu ada minyak goreng, yang ketiga itu ada oli. Nanti juga sama, harus kalian catat juga dalam tabel, dan jangan lupa nanti juga ditulis dalam bukunya masing-masing itu, nggih. Nah, nah, volumenya sudah. Nah, lagi kurang lagi. Ini di nol dulu toh, gini toh. Sana lagi coba. Nah, berarti geser sini. Sampai klek. Nah, sampai klek. Di situ. Oke. Ini gimana Pak? Pak. Nggak sesuai. Nanti. Harusnya 60 kurang ini Pak. Ini? Sudah. Oke, sudah ya. Bon, sudah? Sudah. Oke. Hasil dari percobaan yang kami lakukan untuk menentukan massa jenis zat cair adalah 1. Benda air, massa benda 39,3 gram, volume benda 40 ml, massa jenis 0,98 gram per mililiter. Untuk minyak goreng, massa benda 34,5 gram, volume benda 40 ml, massa jenis 0,86. Ini hasil pemaparan dari kelompok 1. Nah, ada 3 jenis zat cair tadi. Ada oli, minyak goreng, dan air. Yang paling besar dari ketiga ini massa jenisnya siapa? Air. Yang kedua? Minyak goreng. Nah, itu seperti itu. 0, oh, jadi paling kecil jadinya minyak goreng. Nah, kalau yang lain setelah air, massa jenis berikutnya yang di bawah air yang lebih kecil, minyak goreng apa oli tadi? Minyak goreng. Nah, apa itu tadi? Oh, salah dalam menghitung atau dalam mengukur massa bendanya. Oke, pertama siapa yang mau menjawab? Derajat Celcius dari 0 naik sampai 4 derajat Celcius. Air mengalami suatu peristiwa yang disebut sebagai anomali air atau keanehan pada air. Jelaskan peristiwa yang terjadi. Pada suhu 4 derajat Celcius, air mengalami penyusutan sehingga volume air menjadi lebih kecil. Namun masanya tetap. Bagaimanakah kondisi massa jenis air pada suhu tersebut? Rho air itu sama dengan massa air dibagi volume air. Jika volume kecil, maka massa jenis air saat terjadi anomali memiliki massa jenis paling besar. Oke, itu jawabannya. Iya, Pak. Oke, aplaus dulu untuk Mas Dika ya. Kerapatan atau densitas suatu zat atau benda. Ketika minyak goreng dan air dituangkan dalam satu wadah, bagaimana kondisinya? Mana yang berada di bagian bawah atau dasar, dan zat manakah yang berada di atas? Jelaskan peristiwa tersebut. Air dan minyak goreng tidak akan tercampur. Yang berada di bawah adalah air. Seperti hasil percobaan yang sudah kelompok kami lakukan, rho air kurang dari rho minyak goreng. Sehingga air berada di bawah dan minyak goreng berada di atas. Air kalau sama minyak goreng itu ternyata airnya berada di bawah, Pak. Masuk ya toh. Coba kita tuangkan. Ini minyak apa oli? Minyak goreng, Pak. Ya.
Minyak dituangkan dulu kalau dalam satu wadah. Katanya massa jenisnya kalau beda itu nanti salah satunya berada di dasar, satunya di Di atas. atas. Nah, ternyata Tidak dapat tercampur. oh tidak dapat tercampur. Ternyata benar enggak? Benar. Nah, ini loh. Nah, airnya berada di bawah. Nah, walaupun tadi minyaknya itu dimasukkan yang Dulu. pertama, dimasukkan dulu ya. Nah, betul jawaban dari Mbak Salwa. Terima kasih, applause dulu Mbak Salwa. Dan hari ini kita telah mempelajari tentang yang pertama, menentukan massa jenis benda padat tidak beraturan. Yang kedua, menentukan massa jenis benda berwujud cair atau zat cair. Yang pertama, Pembelajaran dengan baik pada hari ini. Sebelum kita akhiri, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa hati-hati di jalan. Tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi pada pembelajaran fisika untuk pagi ini. Bagaimana kabarnya? Sehat atau tidak? Oh, sehat. Oke, alhamdulillah kalau sehat. Selalu bawa jas hujan karena intensitas hujannya semakin besar akhir-akhir ini. Kemarin saja banjir ya. Nah, oke. Tapi nggak kebanjiran toh? Alhamdulillah. Oke. Yuk, sebelum mulai pembelajaran untuk pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Biasanya yang mimpin ketua kelas. Nah, ini wakil ketua kelasnya. Mas Alvin. Oke. Yuk Mas Alvin, pimpin dulu berdoa yuk. Oke, terima kasih Mas Alfi. Pak Heru absen dulu, presensi kehadiran untuk di ini. Ahmad dan hadir. Oke. Aizal hadir. Ada Azura hadir. Anissa Citra hadir. Cynthia hadir. Danisa. Kita lanjutkan untuk materinya. Kemarin kita sudah membahas mengenai apa cah? Massa jenis benda tidak beraturan dan mencari massa jenis dari zat cair. Nah, sekarang untuk pertemuan hari ini yang hanya 1 jam, kita akan mencari ini faktor yang mempengaruhi massa jenis. Nah, jadi faktornya itu apa sih yang mempengaruhi massa jenis benda? Nah, nanti untuk akhir pembelajaran dari pertemuan ini ada 1 atau 2 kelompok yang maju ke depan menuliskan datanya, hasil percobaan. Jadi kalian akan melakukan percobaan lagi, tapi hanya untuk menentukan faktor yang berpengaruh pada massa jenis benda. Nah, gitu nggih. Apa faktor yang mempengaruhi massa jenis benda akan kita cari melalui percobaan yang akan kalian laksanakan. Nah, seperti kemarin kurang lebih hampir sama, hanya saja nanti bendanya beda. Di sini nanti Pak Her pesennya adalah tetap seperti yang kemarin, kalian ngambil alat yang ada di depan, sudah ada, nanti silahkan diambil. Nah, terus nanti tetap hati-hati karena di sini nanti kalian boleh untuk menentukan volume bendanya. Kemarin cara menentukan volume bagaimana? Ada yang masih ingat? Coba yang Mas Lemon, yuk. Oke, memasukkan benda yang berisi memasukkan benda ke dalam gelas ukur yang berisi air. Terus kalau airnya tumpah berarti yang tumpah itu adalah volume benda. Gitu nggih, masih ingat ya? Nah, itu bisa seperti itu. Atau karena nanti ada beberapa benda yang bentuknya beraturan, yang tidak beraturan itu kan seperti yang dibilang Mas Lemon, bisa menggunakan gelas ukur yang diisi air kemudian bendanya dimasukkan. Nah, air yang tumpah itu volumenya. Tapi untuk benda yang spesial atau ukurannya tertentu, nah, bentuknya itu beraturan, nah, itu bisa menggunakan cara bagaimana untuk menentukan volumenya. Ayo,
Angkat tangan coba. Oh, Mbak Vina, ya. Bagaimana Mbak Vina? Oh, menggunakan persamaan atau menggunakan rumus ya. Oke, betul sekali. Jadi misal bendanya, makasih ya Mbak Vina ya, plus dulu. Nah, itu nanti bukan balok, tapi bentuknya silinder. Karena pakai logam juga, hanya saja itu beraturan. Nah, nanti kalian bisa menggunakan gelas ukur atau menggunakan misal apa? Kalau silinder itu kan persamaan volumenya, kalian butuh mencari jari-jari. Nah, bisa menggunakan alat ukur panjang. Di situ sudah ada apa itu? Nah, jangka sorong. Nanti bisa menggunakan jangka sorong untuk menghitung volumenya. Itu nggih? Nggih. Mari kita mulai. Ini ngukur apa ini? Cari apa? Jari-jari. Oh, jari-jari. Ini berarti ketemunya diameter gitu? Ya, ketemu diameter, nanti ketemu jari-jari, dicari apanya? Luas alas. Yeah. Nah, kalau ketemu ini, nah, ini gimana? Nah, ini bacanya kan gini loh. Yang kemarin sudah. Pelan-pelan. Jari ini iki nek jarimu mbok cemplungkan berarti kowe ngitung jarimu juga. Iya toh? Nah, diulangi. Jadi jari itu setengah dari diameter. Oke. Nah, kan gini toh. Nah, coba kalian pasang kayak. Nanti kita cari. Harus pas di tengah. Plek, surung. Nah, jepit kudune. Dah? Pak. Nah, amati angkanya berapa? 0 sampai 1 itu kan 1 cm. 1 cm. Ini 1 cm. Jadi ini 2 cm toh? 2 cm. Nah, cari. Ini sampai sebelum angka 0 ini strip ke berapa? Ini toh berarti? Sebelum 0 berapa cm? 1,9. Oke, sudah selesai semua? Oke, sudah. Yang mau menuliskan hasilnya di papan tulis kelompok berapa? Oke, kelompok 6 berapa? Kelompok 3. Kelompok 6 tulis sebelah sini sama kelompok 3 nanti sana ya. Oke, silahkan tulis dulu. Kamar mandi sebentar. Sudah. Iya Pak, ini Pak. Makasih ya Mbak Rema ya. Nah, ini data dari kelompok 6. Oke, applause dulu untuk Mbak Rema dan kelompoknya. Oke, sudah Mbak Vinka? Oke, sudah. Boleh duduk. Makasih ya Mbak Vinka, nggih. Yang sudah dapat hasilnya menuliskan ini kelompok 3. Ayo, semuanya menghadap ke depan, kita amati dan cermati dari data yang diperoleh dua kelompok ini. Nah, ini ada benda pertama, yaitu bendanya kuningan. Tadi ada as kuningan, yang satu juga sama kuningan. Yang kedua itu ada stainless steel. Nah, ini tuh yang kuningan. Nah, ternyata ini kan bendanya ukurannya beda saja. Nah, beda ya, semuanya beda. Nah, di sini masanya beda atau sama? Beda. Baik kelompok 6 maupun kelompok 3.
Masanya beda. Untuk volumenya beda apa sama? Beda juga. Nah, berarti terus kemudian untuk stainless, nah, ukurannya beda apa sama? Beda. Nah, ya, yang berpengaruh pada massa jenis. Ada yang tahu enggak? Belum tahu? Nah, oh Mbak Ais, massa dan volume. Mas Lemon apa? Massa dan volume juga. Yang lain sama? Apa yang berpengaruh berarti? Massa dan volume nih. Ini 8,43. Berarti kurang lebih massa jenisnya hampir sama tidak? Iya, ternyata kok sama padahal ukurannya beda. Ukurannya beda, betul. Kelompok berapa tadi? 6, ya kan? Nah, coba kita bandingkan kelompok 3. Loh, kelompok 3 juga kisarannya hampir sama, 8,4 sekian, ada 8,3 sekian kan? Nah, berarti ini juga sama, padahal ukurannya berbeda. Nah, ukurannya ini berbeda, ternyata massa jenisnya hampir sama. Berarti sak bener yang berpengaruh itu betul massa dan volume atau apanya? Oh, saiki. Hah? Gimana? Ukurannya, yang coba nih. Berarti apanya? Ukuran bendanya. Ini kan ukuran bendanya beda. Iya toh? Ini sama. Coba yang berpengaruh. Yo, Mas Adit sudah ketemu. Oh, jenis bendanya. Ternyata ini yang membedakan jenis bendanya. Nah, paham toh sampai sini? Nah, berarti bukan masanya, bukan volumenya. Padahal walaupun ukurannya beda, massa bendanya beda, volumenya beda, massa jenisnya benar sesuai yang dikatakan Mas Adit, yaitu jenis bendanya itu yang mempengaruhi besar kecilnya massa jenis benda. Coba kita lihat tabel yang di depan, kita bandingkan dengan yang ada di layar ini. Ini ada penelitian beberapa massa jenis benda. Nah, ini juga ada, ini ada massa jenis benda. Tak tekan dulu, baru besarkan. Mari kita lihat. Nah, ini ada apa ini? Kuningan. Massa jenisnya berapa? 8,4. 8,4. Nah, sebetulnya betul enggak yang kalian cari massa jenisnya di kekuningan? Nah, ini mendekati apa enggak? Ya, lah berarti selesai. Nah, kurang lebih kalian sudah bisa lakukan percobaan mendekati walaupun angkanya belakang komanya agak beda. Nah, ini meyakinkan kalian memang untuk kuningan itu di kisaran 8,4 gitu. Itu ya. Plus kita semua yang sudah melakukan massa jenis. Pelajaran kita hari ini telah mempelajari faktor yang memengaruhi massa jenis benda, dan ternyata yang berpengaruh bukan massa dan volumenya, tetapi jenis bendanya, Pak. Berarti jenis bendanya ya? Ya. Ya, itu yang ternyata yang kita pelajari ini, faktor yang menentukan massa jenis benda itu tidak bergantung pada Volume dan massa. peralatannya